Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pelajaran kita absen dulu ya. Ya Bu. Aldi, Hadir. Muhammad Jalal, Hadir Bu. hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Di sini udah ada yang mempelajari mengenai teks hasil observasi? Belum Bu. Bentar ya. Iya Bu. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Teks observasi itu yang seperti apa? Belum Bu, kemarin menjelaskan Bu. Ya. Kemarin saya hadir Bu. Penjelasan mengenai teks hasil observasi, yaitu kita harus membedakan dulu apa itu teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu bisa disebut juga sebagai teks deskripsi. Namun di dalam teks laporan hasil observasi dia memiliki sifat yang universal. Ibu akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu teks laporan. Teks laporan itu biasa disebut sebagai teks klasifikasi, karena teks tersebut membuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan biasanya sering disamakan dengan teks deskripsi. Namun, teks laporan itu bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi dia lebih individual. Dalam teks laporan kita hanya mengklasifikasikan beberapa macam hal yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, kalian bisa membuka buku pada halaman 4 dan 5. Di situ terdapat teks mengenai makhluk di bumi ini. Kita bisa mengamati semua yang ada di sekitar kita. Hal pertama yang harus kita perhatikan, kita harus mengetahui benda apa saja yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kelompokkan. Setelah dikelompokkan, kita bagi benda-benda tersebut menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu terdapat kelompok benda hidup dan juga benda mati. Seperti yang kita tahu, benda hidup yaitu sesuatu benda yang memiliki ciri-ciri umum seperti dia bisa bergerak, bernapas, bertumbuh, dan juga mempunyai keturunan. Lain halnya dengan benda mati yang dia tidak memiliki ciri umum. Untuk kelompok yang pertama yaitu benda hidup. Benda hidup dikelompokkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Mengapa dalam benda hidup dikelompokkan lagi menjadi hewan dan tumbuhan? Karena di dalam hewan dan tumbuhan itu mereka berbeda. Terdapat beberapa hal yang berbeda. Contohnya tumbuh-tumbuhan, mereka tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, beda dengan hewan. Selanjutnya, kita membedakan lagi di antara hewan dan tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat 2 kelompok lagi, yaitu pengelompokan antara tumbuh-tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga. Seperti yang kita tahu,
bahwa tumbuh-tumbuhan juga ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga. Maka dari itu kita kelompokkan menjadi 2 bagian lagi. Kemudian untuk hewan. Hewan ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hewan vertebrata dan juga invertebrata. Seperti hewan vertebrata seperti hewan bertulang belakang, yaitu seperti manusia, burung, kucing, dan juga katak. Sedangkan yang invertebrata yaitu merupakan hewan yang tidak bertulang belakang, seperti ubur-ubur, kupu-kupu, dan juga laba-laba. Kemudian kita akan membedah mengenai struktur teks laporan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu teks laporan hasil observasi. Sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang struktur teks laporan. Yang ini akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Yang pertama, kalian harus mengamati bahwa laporan itu disusun dengan struktur teks yang merupakan pernyataan umum atau klasifikasi yang diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Mengenai struktur teks laporan, pertama kita harus mengamati dulu di dalam teks laporan tersebut harus disusun dengan pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Tolong itu yang di belakang dijelaskan, ya, itu didengarkan ya. Ya, Bu. Setelah kita mengetahui kalau teks tersebut terdapat pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian kita pikirkan lagi terdapat apa saja di dalam teks tersebut. Bu, izin ke belakang ya, Bu. Ya, Bu. Silakan. Kemudian kita lihat lagi. Di situ pasti ada beberapa kriteria. Kriteria di situ dapat membedakan kelas dan juga subkelasnya. Kemudian setelah itu kalian analisis di dalam teks tersebut ada beberapa benda yang terdapat di dalam kelas tersebut. Setelah itu dicatat dan kita akan mendapatkan teks laporan hasil observasi tersebut. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup pelajaran kita sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Enggak, Bu. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, akan Ibu tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuasa belum balik, Bu.